Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur buat hari ini. Oh iya, sebelumnya aku mau ngingetin nih buat teman-teman semua. Buat kalian yang suka keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Dan rajin cuci tangan. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati. Oke. Perkenalkan, namaku Liza Refilda, mahasiswa IAIN Langsa, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saat ini aku sedang menjalankan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Kali ini aku akan berbincang-bincang atau sharing tentang optimalisasi kemampuan berpikir kritis siswa di tengah pandemi COVID-19. Kemampuan suatu bangsa sangat tergantung pada sumber daya manusia. Pendidikan memegang peranan penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia dan pembentukan pribadi manusia yang berkualitas agar bisa menghadapi persaingan era globalisasi yang sangat kompetitif, sehingga diperlukan adanya perubahan dan pengembangan pada dunia pendidikan. Sekolah merupakan tempat untuk membentuk sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan zaman. Setelah awal Maret 2020 ditetapkan oleh pemerintah tentang aturan work from home dan study from home. Mau tidak mau telah terjadi perubahan besar terhadap pola hidup masyarakat, termasuk juga di dalamnya pada dunia pendidikan. Siswa yang sebelumnya terbiasa belajar dan berkelompok di sekolah, tiba-tiba harus belajar secara mandiri di rumah. Tentu saja hal ini akan menimbulkan dampak terhadap psikis siswa. Kondisi di sekolah mengalami banyak kendala karena ketidaksiapan guru yang tiba-tiba harus pembelajaran praktik dengan daring. Selain terkendala oleh fasilitas utama berupa peralatan praktik, handphone, laptop, kuota internet, juga terkendala kemampuan guru dan siswa dalam berlatih menggunakan fitur aplikasi baru seperti penggunaan WA Group, CloudX, atau Zoom untuk belajar. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah siswa yang biasanya berpikir kritis di dalam kelas menjadi menurun kemampuannya. Karena sistem sekarang ini lebih cenderung komunikasi satu arah. Oleh karena itu, penting kiranya memberikan inovasi pembelajaran jarak jauh berupa penggunaan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dan sumber materi. Pesatnya perkembangan media sosial saat ini karena semua orang bisa mengakses media sosial dengan fasilitas jaringan internet yang sangat lambat sekalipun. Tanpa biaya besar, tanpa perangkat mahal, dan dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan media sosial, semua orang dapat membagi ide, bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan teman baik, dan menemukan sebuah komunitas. Selain itu, media sosial juga dapat diakses dengan sangat cepat dan tanpa batasan ruangan. Dalam dunia pendidikan dan proses belajar mengajar, siswa tidak boleh diberlakukan seperti busa di dalam kelas yang menyerap ilmu dari guru tanpa diberi kesempatan untuk bertanya, melakukan penilaian atau investigasi, dan diberlakukan dengan tidak hormat. Menghormati adalah sebuah konsep moral yang ada pada diri seseorang. Untuk bisa menghormati para guru, harus belajar berpikir secara kritis dan mempraktikannya. Meskipun memiliki kemampuan berpikir secara kritis, bukan jaminan akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Namun, penerapan berpikir kritis dapat menjauhkan seseorang dari keputusan yang keliru, tidak bermoral, dan tergesa-gesa. Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan perbuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai dan dilakukan. Berpikir kritis dapat dicapai dengan lebih mudah apabila seseorang mempunyai posisi dan kemampuan yang dapat dianggap sebagai sifat dan karakteristik pemikir yang kritis.
Setiap guru harus selalu mengupgrade pengetahuan tentang informasi teknologi sebagai upaya pengembangan diri, serta mencoba metode pembelajaran yang dapat membangkitkan kemampuan siswa dan berpikir kritis. Selain itu, tetap menjaga semangat produktivitas selama pandemi untuk menghasilkan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Sekolah juga memberikan dukungan dan kemudahan akses bagi guru-guru dan mempelajari tentang teknologi dan informasi, mengingat pembelajaran melalui sistem daring akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Pergi ke kampung jalan terbelah, pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah kata, maafkanlah. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.